Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, kami dari suku Aero akan sedikit menjelaskan tentang suku Minangkabau. Apa sih suku Minangkabau itu? Ada apa aja ya di dalamnya? Yuk simak videonya. Suku Minangkabau, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Minang, merupakan suku yang mayoritasnya berada di Provinsi Sumatera Barat. Secara etimologi, nama Minangkabau berasal dari dua kata, yaitu Minang yang artinya menang, dan Kabau yang artinya kerbau. Nama tersebut berasal dari sebuah legenda di Minangkabau. Suku Minang adalah salah satu suku yang paling terkenal dan terbesar di Nusantara, karena suku Minang memiliki populasi yang mencapai 6,5 juta penduduk, atau 2,8% dari total penduduk di Indonesia. Wilayah kebudayaannya, Minang meliputi daerah Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia. Minangkabau atau Minang adalah kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Suku Minangkabau yang terkenal sebagai perantau ini tak hanya tinggal di Sumatera saja, melainkan tersebar juga di berbagai penjuru Nusantara. Namun, lebih dari itu, suku Minangkabau memiliki banyak adat istiadat yang masih eksis hingga saat ini, yaitu adat istiadat yang berkaitan dengan nilai religius. Maka, tidak heran apabila upacara adat di Minangkabau terlihat menarik dan unik serta memiliki nilai filosofis. Nah, beberapa ini macam-macam upacara adat yang masih eksis hingga saat ini. Nah, selanjutnya ada upacara adat. Yang pertama ada upacara Tamaik Haji, atau yang bisa kita sebut dengan Hatam Quran. Upacara itu biasanya diselenggarakan setelah seorang anak menamatkan membaca Al-Qur'annya di pondoknya. Nah, acara itu biasanya diselenggarakan di rumah ibu dari sang anak ataupun di pondoknya dengan kegiatan seperti membaca Quran di depan umum dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Upacara Kekah di Minangkabau, upacara Kekah atau Akikah adalah bagian dari tradisi yang sangat syarat dengan kearifan lokal. Upacara ini biasanya diadakan setelah hari ke-7 si bayi lahir. Tetapi jika keuangan belum cukupi, dapat dilaksanakan setelah hari ke-14 atau hari ke-21 maupun kapan saja. Upacara ini ditandai dengan adanya penyembelihan kambing sehari sebelum acara dilaksanakan. Jumlah kambing untuk anak laki-laki ada 2 ekor dan untuk anak perempuan ada 1 ekor. Nah, sekarang saya akan menjelaskan salah satu dari tradisi atau upacara adat suku Minangkabau, yaitu tradisi Pacu Jawi. Tradisi Pacu Jawi atau yang lebih dikenal dengan tradisi Pacu Sapi merupakan salah satu kebudayaan yang cukup menarik dari suku Minangkabau. Tradisi Pacu Jawi ini sering dilaksanakan oleh masyarakat yang tinggal di tanah datar. Nah, tradisi Pacu Jawi ini sekilas memang mirip dengan tradisi karapan sapi oleh suku Madura, tetapi di sini ada perbedaan, yaitu perbedaan lahan yang digunakan. Pada karapan sapi, lahan yang digunakan adalah sawah yang sudah mengering, sedangkan pada tradisi ini menggunakan sawah yang masih basah dan banyak lumpurnya. Makanan-makanan khas Minang. Yang pertama yaitu rendang. Makanan ini sudah terkenal dan pastinya nggak asing lagi di telinga kalian kan? Berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan menjadi salah satu makanan terlezat di dunia. Bahan baku untuk membuat rendang itu sendiri adalah menggunakan daging sapi atau daging kerbau dengan berbagai jenis rempah dan juga santan kelapa. Makanan ini memiliki ciri khas rasa pedas, gurih, dan pastinya sangat menggugah selera. Agar memiliki cita rasa yang sempurna dan tekstur yang empuk, diperlukan waktu beberapa jam untuk memasak rendang itu sendiri. Oke, yang kedua adalah dendeng balado. Makanan ini berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Dendeng balado dibuat dengan terlebih dahulu merebus daging sapi yang kemudian diiris tipis-tipis lalu dijemur hingga kering. Setelah kering, daging dicampur dan dimasak dengan bumbu balado yang bahan utamanya adalah cabai rawit, bawang merah, serta bumbu rempah lainnya. Dendeng balado pun sudah jadi dan siap untuk dinikmati. Rasanya yang pedas, gurih, dan nikmat menjadikan makanan ini wajib untuk dicicipi ketika berkunjung ke daerah ini. Yang ketiga, salawak. Salawak merupakan makanan khas dari daerah Minangkabau, Sumatera
Sumatera Barat. Makanan ini terbuat dari bahan ikan yang dicampurkan dengan tepung sehingga memiliki tekstur seperti bakso. Selain dari campuran daging ikan yang dihaluskan dengan tepung, juga ada beberapa jenis rempah yang terdapat dalam makanan ini. Keunikan makanan ini adalah dimasak dengan cara digoreng kering dan ketika dimakan bersama dengan sambal membuat cita rasa makanan ini sangat menggugah selera. Tak heran jika kuliner yang satu ini sering menjadi cemilan masyarakat Minang. Kesenian pertama dari suku Minangkabau yaitu tari piring. Tari piring biasanya berjumlah ganjil 3-7 orang penari. Tari ini juga bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, bisa juga berpasang-pasangan. Pertama kali tarian ini diciptakan sebagai rasa ucapan terima kasih karena hasil panen yang melimpah, dan ritual ini dilakukan dengan membawa sesajen. Akan tetapi saat Islam masuk, ritual ini hanya dijadikan sebagai tarian untuk menghibur saja. Dan tarian ini bersifat dinamis dengan ciri khas membawa satu piring di setiap telapak tangan, serta diiringi musik sarunai, bansi, talempong, serta saluang. Silat atau silat Minangkabau merupakan salah satu kesenian bela diri yang dipergunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin, cepat, tepat dengan maksud melumpuhkan lawan. Tujuan dari silat merupakan bekal bagi perantau untuk melindungi diri dari hal yang tidak diinginkan di saat merantau atau di perjalanan, dan juga sebagai sistem pertahanan nagari. Kesenian daerah Minangkabau juga memiliki beberapa jenis alat musik dan lagu. Alat musik khas Minangkabau adalah saluang, telempong, rabab, serta banasi. Keempat alat musik ini biasanya dimainkan dalam pesta adat dan perkawinan. Sekarang, alat musik Minang tidak terbatas dimainkan dengan menggunakan 4 alat musik tersebut. Sastra lisan. Sholawat Dulang merupakan sastra lisan yang bertema Islam khas Minangkabau. Biasanya sastra lisan ini akan dibawakan oleh 2 orang yang membacakan hafalan teks sembari diiringi oleh tabuhan dulang. Isi dari sholawat dulang ini merupakan percakapan sehari-hari namun menarik karena bersifat saling serang. Rumah gadang adalah rumah adat suku Minangkabau atau bisa disebut juga dengan rumah gonjong karena keunikan arsitekturnya yaitu bentuk puncak atap yang runcing dan menyerupai tanduk kerbau. Gonjong pada rumah gadang ini merupakan simbol dan ikon bagi masyarakat Minangkabau. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari rumah gadang. Rumah gadang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya musyawarah keluarga, upacara adat dan juga warisan nilai-nilai adat, serta menjadi representasi dari budaya matrilineal atau budaya turun-temurun. Selain itu, rumah gadang juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya berbagai aktivitas sehari-hari dari masyarakat Minang. Nah, yang baru saja kalian lihat tadi adalah beberapa informasi mengenai suku Minangkabau. Sekian pembahasan yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. See you!